Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan nama saya Muhammad Adam Prifan dengan NIM 243031. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah pengimplementasian dari Pancasila yaitu sila kelima dengan contohnya itu implementasinya keadilan sosial bagi seluruh karyawan di dunia industri. Eee, Disclaimer dulu untuk awal-awal, mohon maaf sebelumnya kalau misalkan, pembuatan video ini saya tidak bisa memperagakan ataupun menampilkan banyak dokumentasi, terkait dengan industri yang saya, tempat industri yang tempat saya praktikin saat ini yaitu PT Krakatau Posko karena memang, di regulasi industri ini sangat sangat kritikal terhadap yang namanya informasi internalnya. Oleh karena itu, mohon dimaklumi dan juga eh, mohon disimak baik-baik karena mungkin saya nggak akan banyak panjang lebar untuk menjelaskan hal tersebut. Lanjut. Nah, untuk yang saya ambil saat ini itu adalah penerapan sila kelima, yaitu dari Pancasila dengan contoh kasus implementasiannya itu adalah keadilan sosial bagi seluruh karyawan di lingkungan industri. Jadi dari selima-limanya Pancasila, saya ngambil satu yang paling cukup concern di industri Krakatau Posko saat ini yaitu keadilan sosial bagi seluruh karyawan di lingkungan industri. Mungkin untuk contoh implementasi definisi umumnya, kita masuk ke definisi umumnya dulu di mana sila kelima itu juga sangat-sangat menekankan terhadap keadilan dan kesetaraan bagi semua orang, semua karyawan, tanpa membeda-bedakan sara, status, jabatan, ataupun latar belakang dari mereka. Jadi, baik di Krakatau Posko ini juga sangat mengconcern terhadap namanya kesetaraan eh, karyawan, antar karyawan, ataupun baik yang internship, karyawan, ataupun jabatan lainnya. Kenapa sih penting hal ini di industri? Karena memang banyak sekali ya eh, dampak-dampak positif yang dapat kita ambil hikmahnya. Yang pertama mungkin sudah pasti itu menjamin perlakuan adil bagi setiap pekerja. Jadi eh, ada ibarat kata, bukan ibarat ya, ada yang pernah mengatakan eh, kebaikan dibalas dengan kebaikan. Nah mungkin dari situ bisa cukup kita implementasikan atau kita cukup mengerti pentingnya ini kesetaraan ataupun keadilan bagi setiap kita sebagai antar pekerja di lingkungan industri. Lalu yang kedua itu adalah menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Nah, harmonis ini bagaimana? Mungkin dari segi tutur kata, attitude, maupun apa yang kita lakukan sehari-hari terhadap antar satu karyawan dan karyawan lainnya. Mungkin begitu. Lalu untuk yang ketiga itu adalah meningkatkan produktivitas dan kerjasama. Nah, dari kita ngelakuin hal-hal ini, itu juga dapat meningkatkan produktivitas kita selama bekerja dan juga kerjasama kita antara karyawan satu dengan karyawan lainnya. Itu udah pasti. Nah, untuk contoh satu itu adalah keselamatan kerja. Sudah pasti nggak ada industri yang tidak mementingkan keselamatan kerja pekerjanya. Oleh karena itu, di semua industri disatarakan atau disamaratakan bahwa semua pekerja itu wajib menggunakan APD yang standar sesuai dengan standar internasional ataupun standar dari regionalnya masing-masing. Lalu juga keselamatan dianggap sama pentingnya bagi semua manusia atau semua orang. Jadi nggak ada tuh dibeda-bedain dia yang jabatannya lebih tinggi lebih diutamakan keselamatannya enggak. Itu semua diutamakan selamat keselamatannya disamaratakan. Dan juga tidak ada perbedaan perlakuan baik dari yang jabatannya di atas maupun jabatannya yang di bawah ataupun sebaliknya. Nah, ini merupakan contoh dari regulasi yang ada di Krakatau Posko
memang Krakatau Posko ini mengambil regulasi yang ada dari Posko Korea, di mana mempunyai fundamental 10 safety rules, di mana ini semua karyawan wajib mengetahui dan wajib sudah di luar kepala ya. Dan ini juga merupakan dokumentasi yang memang sifatnya non konfidensial, jadi memang bisa di searching di internet. Jadi oleh karena itu saya bisa tampilkan di sini. Di mana dari poin 1 sampai 10 adalah salah satu upaya-upaya dari perusahaan untuk tidak bosan-bosan mengingatkan kita kepada pekerjaannya agar selalu safety dalam bekerja, baik pekerjaan yang dari prioritasnya itu rendah ataupun yang tinggi. Lalu yang contoh kedua itu kesempatan belajar, di mana di Krakatau Posko ini terdapat banyak sekali agenda-agenda training untuk melatih lagi para karyawannya agar bisa direfresh ulang. Ini juga sama aja menjadi salah satu contoh yang paling saya concern di topik kali ini karena memang sangat sejajar dengan contoh di Krakatau Posko. Nah, mungkin poin-poin yang bisa saya ambil ada 3 sesuai yang ada di PPT, yaitu semua pekerja mendapatkan kesempatan belajar yang sama rata. Jadi baik dari petingginya ataupun karyawannya itu sama-sama diajak untuk belajar lebih lagi. Kayak ibarat kata sama-sama mengayomi lah, baik dari segi atasan bagaimana cara mengayomi karyawannya dan juga karyawan bagaimana cara menyenangi atasannya, kurang lebih begitu. Dan juga intern dan karyawan saling berbagi ilmu. Nah, sini memang sangat ditekankan sekali bahwa meskipun kita seorang anak magang ataupun internship, jadi itu tidak membuat kita menjadi memiliki gap atau jarak kepada karyawan lainnya. Oleh karena itu sangat-sangat dipentingkan atau diperlukan sekali bahwa kita sharing ilmu baik dari antara satu karyawan dan karyawan lainnya. Juga yang terakhir itu tidak membedakan posisi dan jabatan. Ini saling berkaitan ya dengan dua hal sebelumnya, karena memang ya komunikasi itu penting dan juga attitude. Nah, setelah ini saya ingin menampilkan satu dokumentasi penting lagi. Nah, di mana di Krakatau Posko ini memang menurut saya yang mengedepankan etik, di mana dia mempunyai regulasi-regulasi yang sangat sangat lengkap mengenai etik dan juga HAM ataupun hak asasi manusia, di mana mereka sangat-sangat concern sekali baik dari tutur kata, perilaku, dan juga sejenisnya. Bahkan sampai eh, tutur kata kita ataupun perilaku keseharian kita itu sudah diatur oleh regulasi-regulasi yang ada. Itu semua mungkin awal-awal terlihat agak merepotkan, tapi balik lagi kepada kita lihat sisi positifnya karena memang itu semua dikembalikan lagi untuk kita agar kita dapat menjaga diri kita juga dan juga agar membuat suasana lingkungan kerja itu menjadi lebih harmonis. Nah, oke, kesimpulannya sesuai yang di PPT, nilai keadilan sosial dapat atau menciptakan lingkungan kerja yang adil, aman, dan saling menghargai. Lalu secara kita tarik benang merahnya, Pancasila juga tetap menjadi relevan di dunia industri karena memang dasar ideologi negara kita memang Pancasila dan kita tinggal turunin saja implementasi dari setiap sila-sila yang ada. Nah, ini merupakan contoh implementasi dari sila kelima yang bisa saya petik dan juga saya jelasin untuk kesempatan kali ini. Oke, thank you and kamsahamnida. Mungkin cukup sekian dari sesi kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni hao.